Lu Ming, bajingan kecil, itu kamu. Saat Lu Ming tiba, penguasa Istana Api dan Guntur berseru kaget. Lu Ming melirik ke Istana Tuan Api dan menghela nafas. Hati penguasa Istana Api telah ditusuk oleh penguasa Istana Guntur. Terlebih lagi, dia telah dirusak oleh kekuatan Guntur. Dia sudah kehabisan akal. Jika bukan karena budidaya mendalam sang penguasa api, dia pasti sudah mati. Lu Ming, cepat pergi. Cepat lari, teriak Tuan Istana Api. Pergi, kamu ingin pergi kemana? Terakhir kali, Anda cukup beruntung bisa melarikan diri. Kali ini, kamu masih sebodoh biasanya. Anda telah menyerahkan diri Anda ke pintu saya. Dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Tuan Istana Guntur tertawa terbahak-bahak. Kali ini, dia tidak hanya bisa mendapatkan tanah kuning tua, tapi dia juga bisa menyingkirkan Lu Ming, sebuah ancaman besar. Tentu saja, dia sangat senang. Mata Lu Ming berkedip tapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Dandan, kamu bilang kamu adalah ahli yang tak tertandingi. Bisakah kamu menamparkan orang tua ini sampai mati sekarang? Kata Lu Ming. Batuk, batuk, bukankah aku sudah memberitahumu? Saya baru saja dilahirkan kembali, dan kekuatan saya belum pulih. Aku takut, aku khawatir aku bukan tandingannya, tapi kamu harus percaya padaku, ketika aku berada di puncak, belum lagi sampah semacam ini, bahkan jika itu adalah pejuang spiritual tingkat samudera, aku bisa bunuh ribuan dari mereka dengan satu nafas. Bahkan jika itu adalah kaisar bela diri, aku bisa membunuh kelompok besar dengan satu tamparan. Dandan berdiri di bahu Lu Ming dan mengirimkan suaranya kepada Lu Ming dengan sombong. Aku, Lu Ming terdiam. Membunuh. Tiba-tiba, Master Istana Guntur berteriak dengan suara rendah. Dengan kilatan petir, dia menebaskan pedangnya ke arah Lu Ming. Api singa yang mengamuk. Master Istana Api meraung, dan aura panas keluar dari tubuhnya. Singa api besar berlari keluar dan menyerang Master Istana Guntur. Serangan naga sejati. Lu Ming menusukkan tombaknya. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, penguasa kuil petir melayang mundur sementara Lu Ming dan penguasa kuil api juga melayang mundur puluhan meter. Puff! Penguasa api istana mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya gemetar, dan dia sebenarnya tidak bisa melayang di udara. Sebaliknya, dia malah jatuh ke tanah. Senior, Lu Ming melambaikan tangannya dan membungkus penguasa api istana dengan esensi vitalnya, membawanya ke tanah. Lu Ming, lari. Kamu bukan lawannya. Penguasa api istana meraung dan terus memuntahkan darah. Bahkan ada bekas petir di darahnya. Hahaha, api tua, dia akan mati. Jika dia masih ingin menyerang, dia hanya akan mati lebih cepat. Anda tidak perlu menyuruhnya melarikan diri. Apa menurutmu dia bisa kabur dariku? Tuan Istana Guntur mencibir, matanya dingin. Orang tua, kamulah yang akan mati hari ini. Mata Lu Ming sangat dingin. Tidak ada makhluk hidup di sini. Lu Ming memutuskan untuk mengambil risiko dan menggunakan kuali petir untuk membunuh Master Istana Petir. Akulah yang meninggal. Hahaha, itu lelucon paling lucu yang pernah kudengar seumur hidupku. Tuan Istana Guntur tertawa. Kemudian, wajahnya menjadi gelap dan dia berteriak, mati. Tanda tanya koma. Antara langit dan bumi, Guntur dan Kilat berkumpul, membentuk pedang petir besar yang menebas Lu Ming. Serangan naga sejati. Ledakan. Kultivasi Lu Ming sepenuhnya dilepaskan. Konsep tiga warna bergabung dan dia menusukkan tombaknya ke depan. Naga sejati tiga warna yang besar terbang keluar dan meraung. Ledakan. Dengan ledakan yang dahsyat, tubuh Lu Ming bergetar dan dia mundur dengan cepat. Namun, pedang petir Master Istana Petir juga dihadang oleh Lu Ming. Ini, tidak jauh dari sana, penguasa Istana Api sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan mampu memblokir serangan penguasa petir istana. Mustahil. Bagaimana mungkin? Master Istana Guntur meraung tak percaya. Dalam waktu sesingkat itu, kultivasi Lu Ming telah melonjak ke puncak alam Raja Bela Diri tingkat 6, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Hatinya bergetar. Dia telah hidup selama ratusan tahun dan belum pernah melihat seorang jenius yang begitu menakutkan. Tidak, dia seperti monster yang menakutkan. Bahkan Yan Kuangtu, si jenius yang telah mengejutkan seluruh wilayah Tandus Timur 100 tahun yang lalu, tidaklah begitu menakutkan. Bunuh,
Bunuh dia. Jika aku tidak membunuhnya, aku akan mati. Tuan Istana Guntur merasa sangat ketakutan. Ketakutan itulah yang dibawa Luming kepadanya. Sudah kuduga, aku masih sedikit kurang dibandingkan dengan Raja Bela Diri LV9. Mata Luming berbinar. Dengan kekuatan tempurnya, dia bisa dengan mudah membunuh seniman bela diri ranah Raja Bela Diri LV8, namun masih ada celah antara dia dan seniman bela diri ranah Raja Bela Diri LV9. Luming, aku punya cara untuk meningkatkan kekuatanmu dan membunuh orang tua itu. Saat ini, suara Dandan terdengar di telinganya. Apa itu? Luming bertanya. Saya adalah pemimpin dari 10 monster perang teratas, dan saya telah hidup dalam waktu yang sangat lama. Bukan hanya kekuatan tempurku yang tak terkalahkan, tapi dao prasastiku juga tak terkalahkan. Saya sekarang sedang menuliskan formasi prasasti di tubuh Anda, yang dapat membuat esensi sejati Anda langsung mengamuk dan menggandakan kekuatannya. Dengan cara ini, kamu bisa menekan orang tua itu. Apalagi cara ini tidak memiliki efek samping. Dandan menjelaskan dengan bangga. Omong kosong, cepatlah. Luming berteriak. Tunggu beberapa langkah, aku akan menuliskannya. Segera, sepasang cakar depan Dandan bersinar terang dan melambai terus-menerus. Tanda tanya koma. Dengan kilatan petir, Master Istana Guntur berubah menjadi sambaran petir dan muncul di depan Luming dalam sekejap, menebas dengan pedangnya. Dentang. Luming memblokir serangan itu dengan tombak panjangnya tetapi tubuhnya terlempar ke belakang. Sambaran petir. Master Istana Guntur menggunakan jurus mematikannya. Pedang petir menusuk, dan udara langsung hangus oleh kekuatan petir, membentuk zona luar angkasa. Serangan jalur Gokudo. Dentang. Dua serangan kuat itu bertabrakan. Titik cahaya menyala yang lebih terang dari matahari muncul di tempat ujung tombak dan ujung pedang bertemu. Bas! Tubuh Luming bergetar hebat dan ki serta darahnya bergejolak. Dia dikirim terbang beberapa ribu meter dan bekas darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dandan, apakah kamu sudah selesai? Luming bertanya. Tunggu sebentar. Saya baru saja gagal. Dandan batuk beberapa kali. Sarang. Luming ingin mengutuk. Dandan terlalu tidak bisa diandalkan. Dia gagal menulis prasasti. Apakah dia mencoba membodohinya? Saya gagal lagi. Gumam Dandan. Luming terdiam. Dia hanya bisa melawan dan melawan penguasa istana-istana Guntur. Suara ledakan terus berlanjut. Setelah 5 hingga 6 gerakan, tubuh Luming merasakan sakit yang luar biasa. Mati. Tuan Istana Guntur sepertinya menjadi gila, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dandan, apakah kamu sudah selesai? Luming bertanya lagi. Jika segalanya tidak berjalan baik, dia akan menggunakan kuali petir untuk membunuh Master Istana Petir. Haha, sudah selesai. Dandan tertawa. Pada saat ini, sinar cahaya tiba-tiba memancar dari tubuh Luming. Garis-garis prasasti indah muncul di tubuhnya. Pada saat ini, Luming merasakan inti penting dalam tubuhnya bersirkulasi dengan gila-gilaan dan menjadi ganas. Dibandingkan sebelumnya, ini merupakan peningkatan yang sangat besar, tidak hanya 2 kali lipat. Sangat kuat, Luming merasa dia dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Master Istana Guntur menyerang lagi. Membunuh. Luming meraung dan menghunus tombaknya. Bas! Ruangan itu bergetar hebat. Tombak panjang itu membentuk busur dan menghantam pedang tempur Master Istana Guntur dengan keras. Bang! Master Istana Guntur seperti bola meriam saat ia dikirim terbang sejauh lebih dari 10.000 meter. Bagaimana mungkin? Master Istana Guntur berteriak tak percaya. Dia memeras otaknya tetapi tidak dapat memahami bagaimana Luming tiba-tiba menjadi begitu kuat. Mungkinkah itu semacam teknik rahasia? Pikiran Tuan Istana Guntur berputar-putar. Di bawah, penguasa Istana Api juga tercengang. Sarangnya, aku hampir lupa. Teknik budidaya Luming tidak bisa dianggap remeh. Dia menggunakan prasasti ini untuk meningkatkan kekuatannya lebih dari 2 kali lipat. Gumam Dandan. Membunuh. Luming menggunakan 9 langkah naga yang menapaki surga. Dengan 1 langkah, dia muncul di langit di atas Master Istana Guntur. Dia menunduk dan menghantamkan tombaknya ke arah Master Istana Guntur. Ledakan. Di bawah inti esensial kekerasan Luming, sinar tombak itu seberat gunung saat menghantam Master Istana Guntur.
Master Istana Guntur mengeluarkan raungan panjang dan membentuk raksasa guntur. Dia memegang pedang guntur dan menebas ke atas seperti dewa yang turun ke dunia fana. Ledakan. Cahaya tombak Luming tidak dapat dihentikan. Itu meledak dan raksasa petir itu roboh. Kekuatan kekerasan menghantam Master Istana Guntur. Master Istana Guntur jatuh ke tanah seperti meteorit, menciptakan lubang besar dengan lebar ratusan meter dan kedalaman puluhan meter. Saat berikutnya, Master Istana Guntur bergegas keluar dari lubang besar. Pada saat ini, rambut Master Istana Guntur acak-acakan, pakaiannya compang camping, dan ada darah di sudut mulutnya. Dia tampak sangat menyedihkan. Hahaha, kakek tua Zeng, tak kusangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Hahaha, setelah Yan Kuangtu 100 tahun yang lalu, wilayah Tianxuan Timur telah melahirkan seorang jenius lain yang tak tertandingi. Tuan Istana Api tertawa terbahak-bahak. Kemudian, kekuatan hidup di tubuhnya perlahan menghilang dan menghilang. Istana Tuan Api pergi sambil tertawa. Brengsek. Master Istana Guntur meraung dengan marah, lalu berbalik dan lari. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi membunuh Luming. Dia hanya bisa melarikan diri. Mau lari, membunuh. Luming menggunakan 9 langkah-langkah naga dan mengejarnya. Tombak panjangnya bergetar dan pancaran sinar tombak meledak. Master Istana Guntur tidak berdaya dan hanya bisa berbalik untuk memblokir dengan sekuat tenaga. Lihat aku. Dandan menghentakkan kakinya dan melompat dari bahu Luming. Dia menyeringai dan berteriak. Kemudian, keempat kepalanya dimasukkan ke dalam cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura itu berputar terus-menerus di udara dan menghantam wajah penguasa Istana Guntur. Penguasa Istana Guntur menyambar sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, tapi itu sama sekali tidak berguna melawan cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura melewati lapisan petir dan menghantam wajah penguasa Istana Guntur. Master Istana Guntur sudah berpengalaman. Dia dengan cepat menggunakan satu tangan untuk bertahan dan ingin menamparkan Dandan. Namun, Dandan berputar di udara dan dengan cepat menghindari telapak tangan Master Istana Guntur. Bang! Cangkang kura-kura tercetak di wajah Tuan Istana Guntur. Penguasa Istana Guntur berteriak dan mundur. Tanda cangkang kura-kura yang jelas muncul di wajahnya, dan darah mengalir. Serangan jalur Gokudo. Luming memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan jalur Gokudo dan menusuk jantung Master Istana Guntur dengan tombaknya. Master Istana Guntur meraung, matanya dipenuhi keengganan. Ayo pergi. Dengan goyangan tombak panjang, energi dahsyat meledak, menghancurkan jantung dan organ dalam Tuan Istana Guntur. Saya tidak bersedia. Tuan Istana Guntur meraung dan mati. Kamu sendiri yang menyebabkan ini, kamu tidak bisa hidup. Huff. Luming mendengus dingin. 9 garis keturunan naganya muncul dan melahap esensi darah Master Istana Petir. Kemudian, dia melepas cincin penyimpanan Master Istana Petir. Luming melangkah maju dan datang ke hadapan Istana Penguasa Api. Penguasa Api Istana telah menghembuskan nafas terakhirnya, namun wajahnya masih tersenyum riang. Luming menghela nafas. Sangat disayangkan bahwa Hall Master yang bermartabat dari Istana Timur telah meninggal di tangan Hall Master of the Thunder Hall, yang juga merupakan Hall Master. Senior, istirahatlah dengan tenang. Aku sudah membunuh orang tua itu, Tuan Istana Guntur. Luming bergumam. Dia menyerap inti esensialnya dan menyimpan cincin penyimpanan Master Istana Api. Kemudian, dia menggali lubang dan menguburkan tubuh penguasa Istana Api. Tanah kuning yang dalam. Tatapan Luming beralih ke gundukan itu. Hahaha, bagaimana menurutmu? Aku tidak salah, kan? Ada tanah obsidian berwarna kuning tua di sini, yang merupakan keberuntungan besar bagi Anda. Namun, 7 Knot Grass akan menjadi milikku. Kedua cakar depan Dandan diletakkan di atas cangkang penyu dengan penuh kemenangan, namun sepasang mata hitamnya menatap ke 7 batang rumput 7 bagian. Tidak, aku tidak bisa memberimu rumput 7 bagian. Luming langsung menolaknya. Apa, Luming? Kamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Sayalah yang membimbing Anda menemukan tanah silikon Xuan Huang. Tahukah Anda betapa berharganya tanah silikon Xuan Huang? Ah, juga, akulah yang baru saja membantumu menangani Tuan Istana Guntur. Apakah kamu tidak tahu bagaimana membalas budiku? Saya terluka parah saat itu dan membutuhkan ramuan spiritual untuk pulih. Kenapa kamu pelit sekali? Dandan sangat marah.
Dia mengarahkan salah satu cakar kura-kuranya ke arah Lu Ming dan melontarkan banyak kata. Aku akan memberimu satu, Lu Ming tidak bisa berkata-kata. Tidak, dua, teriak Dandan. Baiklah, sepakat. Lu Ming langsung setuju. Petik 2,2. Dandan menyeringai, seolah dia telah ditipu oleh Lu Ming. Segera setelah itu, Lu Ming menggali 7 helai rumput notgrass biasa dari akarnya dan memberikan 2 kepada Dandan. Dandan mengambilnya seperti sedang makan lobak, dan dia memakannya dengan suara berderak, sepertinya dia menikmatinya. Lu Ming terdiam. Dia tidak percaya bahwa Dandan adalah seorang ahli yang tiada taranya. Lu Ming kemudian mengeluarkan tungku alkimia besar. Tungku alkimia ini ditemukan di cincin penyimpanan yang lain. Lu Ming menyimpan semua tanah kuning tua ke dalam tungku alkimia. 1000 jin. Ada total 1000 jin tanah kuning tua di sini, cukup untuk mengisi tungku pil. Mata Lu Ming berbinar. Jika begitu banyak tanah kuning tua dilepaskan ke dunia luar, pasti akan menimbulkan keributan besar. Master prasasti yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi gila. Lu Ming dengan hati-hati menanam pohon kuno pemahaman jalan ke dalam tanah kuning mistis. Setelah menanamnya, Lu Ming melambaikan tangannya dan tumpukan besar tumbuhan spiritual serta bunga muncul di udara. Ini semua adalah ramuan spiritual tingkat rendah yang dia peroleh dari orang lain. Kebanyakan dari mereka berada di level 1, 2, 3, dan 4. Bagi Lu Ming, itu tidak banyak berguna. Lu Ming menekan telapak tangannya ke bawah, dan esensi vital yang agung meledak. Ramuan spiritual langsung hancur dan hancur berkeping-keping. Kemudian, esensi vital Lu Ming berubah menjadi 2 tangan raksasa, meraih bubuk ramuan spiritual dan meremasnya. Tetesan cairan spiritual muncul dan menetes ke tanah silikoid Xuan Huang. Tanah kuning yang dalam dapat mengubah cairan spiritual menjadi energi seseorang dan menyuburkan tumbuhan spiritual dan tumbuhan yang ditanam di atasnya. Setelah memeras beberapa ribu ramuan spiritual dari berbagai tingkatan, Lu Ming akhirnya berhenti dan menyimpan bumi kuning tua itu ke dalam kuil tertinggi. Dandan, apa kamu tahu di mana kita berada? Lu Ming memandang Dandan. Saat ini, Dandan telah menghabiskan 2 batang rumput notgrass biasa dan terbaring di udara. Kedua cakar depannya menutupi kepalanya, kedua kakinya disilangkan, dengan ekspresi santai. Aku tidak tahu. Meskipun aura dunia ini sangat familiar bagiku, aku terluka terlalu parah saat itu dan lupa. Dandan berkata dengan santai. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Dia tahu inilah hasilnya. Orang ini terlalu sombong dan kata-katanya tidak bisa diandalkan. Lu Ming menggerakkan tubuhnya dan terbang ke arah datangnya dengan kecepatan tinggi. Dia terus mencari jalan keluar. Tunggu aku. Dandan berlari gila-gilaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Seorang manusia dan seekor kura-kura menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Sebidang tanah ini sangat luas. Lu Ming terbang selama 3 hari berturut-turut, menempuh jarak beberapa juta mil. Sepanjang jalan, Lu Ming tidak menemukan urat kristal esoteris yang bisa digali. Meskipun sebidang tanah ini sangat kaya akan kristal pamungkas, ada batasnya. Beberapa daerah mempunyai lebih banyak, sementara beberapa daerah mempunyai lebih sedikit. Sepanjang jalan, Lu Ming memperhatikan ada banyak bekas penggalian. Jelas sekali bahwa mereka telah digali. Dalam proses terbang, Lu Ming mengubah esensi darah Master Istana Guntur menjadi kekuatan meridian darah. Meskipun esensi darah Raja Bela Diri LV9 sangat kuat, namun tetap tidak bisa membuat garis keturunan 9 naga menerobos ke alam Raja tingkat 8. Jumlah esensi darah yang diperlukan untuk kemajuan meridian darahnya semakin lama semakin menakutkan. Oleh karena itu, esensi darah yang dimakan Lu Ming tidak digunakan untuk meningkatkan kultivasinya tetapi untuk meningkatkan meridian darahnya. Apa? Pada saat ini, Lu Ming merasakan angin asin dan basah bertiup. Dia tertegun dan mempercepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Di depan mereka, serangkaian suara gemuruh terdengar, seolah ombak besar menyapu langit. Pada saat yang sama, angin asin dan basah semakin kencang. Saat Lu Ming terbang, suara gemuruh menjadi lebih intens dan memekakkan telinga. Tidak lama kemudian, mungkinkah ini lautan? Lu Ming berdiri di atas tebing dan melihat ke kejauhan. Dia tercengang. Di depannya ada lautan tak berujung dengan ombak besar yang sangat dahsyat. Gelombang yang paling rendah bisa mencapai ketinggian ratusan meter,
dan gelombang yang lebih tinggi bahkan bisa mencapai lebih dari 1000 meter. Di langit, awan gelap berkumpul, guntur bergemuruh, dan angin menderu-deru. Itu adalah pemandangan hari kiamat. Apakah ini benar-benar lautan? Lu Ming belum pernah melihat laut sejak dia masih muda. Dia pernah mendengarnya tetapi dia belum pernah mendengarnya begitu kejam. Bahkan pusat kekuatan seni bela diri tidak akan mampu berdiri di lautan ini, apalagi orang biasa. Lu Ming melihat sekeliling sebentar. Sesekali, dia bisa melihat sosok binatang laut berukuran besar di laut. Lu Ming mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling sebentar dan kemudian terbang dengan kecepatan tinggi menyusuri garis pantai. Namun, lautan yang mereka lihat di sepanjang jalan tetap sama. Semuanya kejam. Lu Ming terbang selama 3 hari dan hasilnya sama. Garis pantai ini berbentuk bulat. Mungkinkah itu sebuah pulau? Lu Ming berspekulasi. Lu Ming, berdasarkan pengalamanku, ini seharusnya sebuah pulau. Kalian semua terikat pada pulau yang sama. Kata Dandan, sebuah pulau. Lalu jika kita buru-buru keluar pulau, kita mungkin bisa melihat yang lain. Mungkin kita bisa menemukan jalan kembali. Mata Lu Ming berbinar dan dia terbang menuju laut. Ledakan, ombak yang mengamuk menghantam pantai dan angin kencang menyapu. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Ia menyadari bahwa angin kencang di laut sangat menakutkan. Itu seperti senjata dewa yang terus menebas Lu Ming. Lu Ming telah menggunakan esensi vitalnya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi esensi vitalnya telah habis. Jika terus begini, inti esensial Lu Ming akan habis sebelum dia bisa terbang jauh. Lu Ming tidak punya pilihan selain terbang kembali ke pantai. Saya tidak percaya lautan di sekitar kita sekeras ini. Lu Ming mengertakkan gigi dan terus terbang di sepanjang garis pantai. 10 hari. Lu Ming telah terbang selama 10 hari penuh. Dia memperkirakan dia telah mengelilingi separuh pulau, tetapi lautan yang dia lihat tetap sama. Itu sangat kejam. Hal ini membuat Lu Ming tidak bisa berkata-kata. Lu Ming sedikit cemas. Masih ada 2,5 bulan sebelum pernikahan Mulan, tapi dia belum menemukan jalan keluarnya. Lu Ming, yang bisa kamu lakukan sekarang hanyalah berkultivasi dengan damai. Mungkin suatu hari nanti, orang luar akan datang ke pulau ini, dan Anda bisa pergi. Kata Dandan, saya hanya bisa melakukan ini. Lu Ming menghela nafas. Tidak peduli apa, yang terbaik adalah memberi isyarat pada kekuatannya. Selain itu, dengan budidayanya saat ini, bahkan jika dia bisa keluar, dia tidak akan cocok dengan konstelasi suci. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya dan keluar secara kebetulan dia akan mampu melawan konstelasi suci. Setelah itu, Lu Ming berhenti di tepi laut dan memasuki kuil tertinggi untuk memahami konsep guntur dengan damai. Kehendak guntur Lu Ming telah mencapai batas level 1 tingkat yang lebih rendah. Setelah 5 hari berikutnya, kehendak guntur Lu Ming mengalami terobosan dan mencapai tingkat 1 tingkat atas. Ini adalah ambang batas. Ranah tujuan tingkat 1 tingkat atas adalah simbol tingkat raja yang telah mencapai tingkat atas. Niat guntur lengkap tingkat pertama. Sekarang, saya akan menggunakan kristal niat untuk meningkatkan 2 niat lainnya. Lu Ming pertama kali mengeluarkan kristal esoterik tipe angin kelas menengah. Sekarang Lu Ming kaya dan murah hati, dia berencana menerobos dengan kristal makna mendalam tingkat menengah. Dia menghancurkan kristal ultimaci tipe angin kelas menengah dan menutup matanya untuk berkultivasi. 2 hari kemudian, Lu Ming membuka matanya. Angin kencang menderu-deru di sekelilingnya, membentuk bila angin. Konsep angin tingkat 1 telah selesai. Terlebih lagi, itu berada di tahap tengah dari tingkat atas tingkat pertama. Efek kristal niat tingkat menengah terlalu kuat. Biasanya, kristal niat tingkat menengah digunakan oleh para ahli alam lautan jiwa untuk mengolah dan memahami domain niat tingkat 2 langit dan bumi. Secara alami, hal ini akan berdampak besar pada domain niat tingkat 1 di langit dan bumi. Ini juga alasan mengapa Lu Ming memiliki pohon kuno pemahaman jalan. Jika orang biasa menggunakan kristal makna mendalam tingkat menengah di alam raja bela diri, mereka mungkin akan menyia-nyiakan 70–80% kristal makna mendalam tingkat menengah. Tidak ada orang yang boros. Namun, Lu Ming memiliki pohon kuno yang memahami jalan, jadi dia hanya menyia-nyiakan 10–20%-nya. Sekarang, ini adalah konsep api. Lu Ming mengeluarkan kristal pamungkas tipe api tingkat menengah,
menghancurkannya, dan mulai memahaminya. 2 hari kemudian, konsep apinya juga berhasil menembus tahap tengah tingkat 1 tingkat atas. Penyelesaian 3 jenis konsep telah menyebabkan kekuatan 3 jenis konsep Looming mencapai tingkat yang menakutkan. Itu benar-benar telah melampaui puncak dari 1 konsep. Terlebih lagi, Looming sekarang bisa mengincar level tingkat raja. Tingkat raja tahap akhir. Mata Looming dipenuhi dengan antisipasi. Dengan lambaian tangannya, tumpukan kristal spiritual kelas atas muncul. Totalnya ada 200.000 buah. Dengan goyangan esensi vital, semua kristal roh tingkat tertinggi meledak. 9 garis keturunan naga membuka mulutnya dan menyerap semua energi kristal roh ini. Segera, 200.000 keping kristal roh kelas atas dimurnikan dan Looming mengeluarkan 200.000 keping lainnya. Esensi vital dalam tubuh Looming menjadi semakin kuat dan bertenaga. Itu akan menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat ke-7. Ledakan, ledakan, ledakan. Esensi sejati dalam tubuhnya meledak seperti lautan di luar. Belum cukup, masih belum cukup. Ketika Looming telah memurnikan 1,4 juta keping kristal roh kelas atas, dia menyadari bahwa dia masih kekurangan banyak. Looming mengertakkan gigi dan meledakkan 600.000 keping kristal roh kelas atas sekaligus. Dia melahap semuanya dan mulai menerobos. 3 hari berlalu dalam sekejap. 3 hari kemudian, Looming tiba-tiba melolong panjang. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya dan membubung ke langit. Jika mereka tidak berada di kuil tertinggi, mereka mungkin mampu menimbulkan angin dan awan di langit. Saya akhirnya berhasil menembus alam Raja Bela Diri tingkat ke-7. Looming tertawa terbahak-bahak. Sekarang, dia akhirnya berdiri di level yang sama dengan alam bintang suci. Tentu saja, dia telah mencapai puncak Raja Bela Diri LV9 beberapa bulan yang lalu di bintang suci. Dia hanya selangkah lagi dari puncak tingkat raja dan bisa menerobos kapan saja. Looming masih berada di bawah banyak tekanan. Tapi setidaknya itu mendekat dengan cepat. Dengan satu pemikiran, Looming meninggalkan kuil tertinggi dan muncul di tepi laut. Ledakan. Looming mengepalkan tinjunya di udara dan tombak panjang terkondensasi. Dia kemudian mencambuk tombaknya ke lautan luas. Cahaya tombak berubah menjadi tombak raksasa sepanjang 3.000 meter. Ia menerobos angin kencang di atas lautan dan menghantam permukaan laut. Dalam sekejap, gelombang setinggi 1.000 meter itu hancur. Tanda tombak besar muncul di lautan, dan air laut runtuh dan terbelah menjadi 2. Seolah-olah seluruh lautan terbelah 2 oleh tombak Looming. Ledakan. Setelah beberapa napas, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari laut. Serigala raksasa itu berguling dan menutupi bekas tombak yang dicabut. Kekuatan tempurku setidaknya 5 kali lebih kuat daripada saat aku berada di puncak ranah Raja Bela Diri LV6. Mata Looming berbinar. Sekarang, jika dia bertarung dengan penguasa Istana Guntur, dia yakin bahwa dia bisa membunuh penguasa Istana Guntur dengan satu tembakan tanpa bantuan prasasti. Sekarang, aku akan mengolah 9 langkah-langkah surga naga dan 3 dewa naga yang absolut di lautan ini. Dengan 3 jenis alam niat yang telah selesai sepenuhnya, dia dapat mengembangkan 3 kemutlakan dewa naga ke tingkat ke-5. Ketika tingkat ketiga seseorang mencapai puncaknya, seseorang akan mampu mengembangkan 3 kemutlakan dewa naga ke tingkat ke-6, puncak. Setelah itu, Looming fokus mengembangkan 2 jenis teknik seni bela diri. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama ini, Dandan memandangi laut setiap hari dengan linglung, seolah sedang memikirkan sesuatu. Apa? Pada hari ini, Looming sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba mendengar suara perkelahian dari jauh. Dan suara perkelahian semakin mendekati laut. Ayo pergi dan lihat. Sosok Looming bergerak dan terbang ke arah itu. Dandan buru-buru mengikutinya. Di depan mereka, ada 5 sosok terbang menuju laut. Mereka berlumuran darah dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Di antara 5 orang ini, 3 di antaranya adalah ahli dari keluarga Suan di kota Tandus kuno. Mereka semua berada di level tingkat raja yang lebih rendah. 2 orang lainnya adalah 2 pelindung istana surgawi surga Empyrean. Salah satunya memiliki aura yang sangat kuat. Dia sebenarnya adalah raja tingkat atas level 7. Penjaga istana surgawi Empyrean biasanya berada di tingkat bawah dari puncak kerajaan bela diri LV6.
Jelas sekali bahwa penjaga ini telah membuat terobosan dalam budidayanya selama periode waktu ini. Namun, wajahnya masih dipenuhi kepanikan. Haha, kamu tidak bisa melarikan diri. Mati. Di belakang mereka, ada puluhan penjaga mayat yang mengejar dan tertawa. Mereka tidak terburu-buru, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Salah satu penjaga mayat telah mencapai puncak kerajaan bela diri LV8. Setelah berlari beberapa saat, mereka hampir sampai di tepi pantai. Lautan ada di depan. Kedua pelindung dari keluarga Suan dan istana surgawi surga Empir dipenuhi dengan keputusasaan. Hahaha, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Seorang penjaga mayat tertawa. Jangan lari lagi. Kalian semua akan mati hari ini. Dengan patu berubah menjadi mayat kita yang halus. Bukankah kepala istana dari istana surgawi surga Empir Anda sudah menjadi mayat kita yang halus? Penjaga mayat di puncak kerajaan bela diri LV8 mencibir. Hari ini, kaulah yang akan mati. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari arah laut. Semua orang tercengang. Mereka melihat ke arah laut dan melihat kilatan cahaya. Saat berikutnya, seorang pemuda berusia 20-an muncul. Matanya sedingin pedang tajam. Itu adalah Luming. Luming, apakah itu kamu? Lari, kamu bukan tandingannya. Seorang penjaga berjubah hijau berteriak ketika dia melihat Luming. Namun, Luming melangkah maju dan menghadapi penjaga mayat dari sekte mayat surgawi. Haha, bocah nakal lain yang datang ke sini untuk mati. Seorang penjaga mayat di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 6 mencibir dan mengendalikan dua mayat halus untuk menyerang Luming. Mati, Luming menjentikkan jarinya dan 3 sinar tombak ditembakkan, menembus gelabela penjaga mayat di puncak alam Raja Bela Diri LV6 dan 2 mayat halus. Mata penjaga mayat itu terbuka lebar, dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak menyangka tombak Luming begitu cepat. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Nak, kamu sedang mencari kematian. Penjaga mayat di puncak kerajaan bela diri LV8 meraung, niat membunuhnya melonjak seperti air pasang. Penjaga mayat lainnya juga mengepung Luming. Apa yang kita lakukan? Orang-orang dari keluarga Suan dan kedua penjaga berhenti di kejauhan dengan ekspresi rumit. Ada 2 raja tingkat atas dan 5 mayat halus tingkat atas. Luming jelas bukan tandingan mereka. Kita hanya akan mati jika kita pergi. Kata seorang pelindung. Benar, mari gunakan kesempatan ini untuk pergi. Kata seorang pria parubaya dari keluarga Suan. Adapun yang lainnya, mata mereka berkilat ragu-ragu. Ayo pergi. Kita tidak akan bisa melarikan diri setelah Luming meninggal. Desak pria parubaya dari keluarga Suan. Bagus. Ayo pergi. Yang lain mengertakkan gigi. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Naga banjir besar muncul dari tubuh Luming. Ia membuka mulutnya dan menghisap. Tetesan sari darah terbang keluar dari tubuh penjaga mayat dan jatuh ke tanah seperti hujan. Hanya 2 penjaga mayat tingkat raja tahap akhir yang tidak mati, tetapi wajah mereka juga pucat. Ini, keluarga Suan dan kedua penjaga itu tidak percaya. Sialan, kamu berani membunuh orang-orang sekte mayat surgawi saya, kamu mendekati kematian. Penjaga mayat di puncak kerajaan bela diri LV8 meraung dan mengendalikan 3 mayat halus untuk menyerang Luming. Itu adalah penguasa istana bumi. Luming memperhatikan bahwa salah satu mayat yang dimurnikan tampak sangat familiar. Itu jelas merupakan istana penguasa bumi. Hahaha, ini adalah salah satu penguasa istana dari istana surgawi surga Empirean. Dia dibunuh oleh ahli kami dan saya akan menghadiahinya dengan memurnikannya menjadi mayat yang halus. Bukankah dia sangat kuat? Penjaga mayat di ranah Raja Bela Diri LV8 mencibir. Mati. Luming mengayunkan tombak panjangnya dan 2 mayat Raja Bela Diri LV8 yang dimurnikan dikirim terbang seperti bola meriam sejauh ribuan meter sebelum mereka jatuh ke tanah. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan kekuatan langkah menghentak surga 9 naga meledak. Seniman bela diri alam Raja Bela Diri LV7 lainnya dan 2 mayat halus LV7 miliknya meledak. Ah, bagaimana mungkin? Penjaga mayat di puncak kerajaan bela diri LV8 menjerit ketakutan. Tidak jauh dari situ, 3 orang dan 2 penjaga keluarga Suan yang bersiap untuk melarikan diri tercengang saat menyaksikan pemandangan itu.
Luming telah membunuh penjaga mayat yang menyebabkan mereka melarikan diri tanpa usaha apapun. Dia sangat kuat. Gulu, pria parubaya dari keluarga Suan menelan ludahnya dan berkeringat dingin. Jangan datang. Penjaga mayat itu menjerit dan mengendalikan mayat halus yang dimurnikan oleh penguasa istana bumi untuk berdiri di depan Luming. Pada saat yang sama, dia berlari menyelamatkan nyawanya. Hah! Luming maju selangkah dan sosoknya melintas melewati istana penguasa bumi. Dia muncul di belakang penjaga mayat dan menusukkan tombak panjangnya, menembus bagian belakang pinggang penjaga mayat dan keluar dari dantiannya. Esensi sejati meledak, dan dantian penjaga mayat meledak, budidayanya hancur total. Dengan hancurnya budidayanya, tubuh istana penguasa bumi berhenti di udara, tidak bergerak sama sekali. Jangan bunuh aku. Penjaga mayat itu berteriak dan memohon ampun. Bicaralah, di mana kalian semua? Lu Ming bertanya. Letaknya di dataran 100.000 mil di depan. Aku mohon, lepaskan aku. Penjaga mayat itu memohon belas kasihan. Bas. Tombak panjang itu bergetar, dan penjaga mayat itu terkoyak-koyak. Dengan lambaian tangannya, lusinan cincin penyimpanan terbang ke tangan Lu Ming dan menghilang. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu akan tumbuh sejauh ini setelah tidak bertemu denganmu untuk sementara waktu. Pada saat ini, 3 orang dari keluarga Suan dan 2 penjaga terbang. Salah satu penjaga berkata sambil tersenyum. Itu benar, saya telah hidup selama beberapa ratus tahun. Pahlawan muda Luming adalah jenius terkuat yang pernah saya lihat. Pria parubaya dari keluarga Suan juga tersenyum dengan sikap tersanjung. Luming mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia tidak banyak bicara dan terbang ke mayat aula penguasa bumi. Meskipun jaraknya jauh, Luming masih mendengar diskusi antara 3 orang dari keluarga Suan dan 2 penjaga. Karakter kelima orang ini sungguh tidak bagus. Luming tidak ingin bicara lebih banyak. Mereka berlima bertukar pandang dan mengikuti di belakang Luming. Luming melambaikan telapak tangannya dan gelombang esensi vital menutupi tubuh istana penguasa bumi, menghilangkan semua aura dan tanda prasasti yang ditinggalkan oleh sekte pemurnian mayat. Istana penguasa bumi kini menjadi mayat biasa. Kemudian, Luming menggali lubang di dekatnya dan mengubur aula penguasa bumi. Luming, apa rencanamu mulai sekarang? Kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Dia bertanya. Salah satu penjaga berkata sambil menatap Luming dengan tatapan penuh harap. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat. Jika Luming bisa bersama mereka, mereka akan jauh lebih aman. Oke, aku akan pergi ke tempat berkumpulnya penjaga mayat untuk memburu penjaga mayat. Apakah kalian akan datang? Ada senyuman tipis di bibir Luming saat dia melihat ketiga orang dari keluarga Suan dan 2 penjaga. Pergi ke tempat berkumpulnya penjaga mayat untuk membunuh mereka. Kamu gila. Ada lebih dari 300 penjaga mayat di sana, dan 3 di antaranya adalah penjaga mayat kerajaan bela diri tingkat 9. Mereka mengendalikan mayat naga banjir. Kamu hanya akan mati jika pergi ke sana. Pria parubaya dari keluarga Suan berteriak. Oh, jadi kamu tidak pergi. Luming tersenyum tipis. Luming, di sana terlalu berbahaya. Anda sebaiknya pergi ke tempat lain bersama kami dan melihat apakah Anda dapat menemukan jalan keluar. Kata seorang pelindung. Jika itu masalahnya, silakan pergi. Luming melambaikan tangannya. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang ini. Kamu, Luming, jangan berpikir bahwa kamu bisa meremehkan orang lain hanya karena kamu memiliki beberapa kemampuan. Aku tidak akan mati bersamamu. Setelah pria parubaya dari keluarga Suan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Ekspresi 4 orang lainnya berubah dan mereka mengikuti pria parubaya dari keluarga Suan. Luming tersenyum tipis dan tidak peduli. Luming menangkupkan tinjunya ke gundukan guru kuil bumi, lalu berbalik dan menuju ke pedalaman. 100.000 mil jauhnya, ada sebuah dataran. Di atasnya ada peti mati besar, dan mayat Ki memenuhi udara. Ini adalah tempat berkumpulnya para penjaga mayat sekte mayat surgawi. Siapa di sana? Begitu Luming tiba, dia ditemukan. Seorang penjaga mayat mengendalikan 2 mayat halus untuk muncul. Orang yang akan membunuhmu. Suara sedingin es terdengar, dan dengan jentikan jarinya, sinar tombak ditembakkan, memakukan penjaga mayat itu sampai mati. Ada serangan diam-diam. Raungan keras terdengar, dan seluruh dataran menjadi gempar. Bas!
Dan EBSCP, whoosh. Suara udara yang terkoyak terdengar saat penjaga mayat dan mayat halus terbang keluar dari peti mati satu persatu. Dalam waktu singkat, beberapa ratus penjaga mayat dan bahkan lebih banyak mayat halus muncul di depan Luming. Seseorang. Kenapa dia sendirian? Kamu berani menyergapku sendirian. Kamu sedang mendekati kematian. Serang dan bunuh dia. Beberapa penjaga mayat berteriak dan mengendalikan mayat-mayat yang dimurnikan untuk menerkam Luming. Luming berdiri diam dalam kehampaan. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 10 sinar tombak ditembakkan. Kecepatannya sangat cepat sehingga tak seorang pun di bawah tahap akhir kerajaan dapat bereaksi tepat waktu. Puff, puff, puff. Suara lebih dari selusin pisau tajam yang menusuk tubuh terdengar, dan lebih dari selusin penjaga mayat terbunuh. Dua dari mereka bahkan ahli ranah Raja Bela Diri LV6. Sangat kuat. Penjaga mayat lainnya sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Minggir. Orang ini adalah raja tingkat akhir. Kalian bukan lawannya. Suara serak terdengar, dan seorang penjaga mayat tua muncul. Di sampingnya, ada dua penjaga mayat parubaya. Mengaum, mengaum. Dengan dua raungan, dua mayat iblis raksasa muncul di depan penjaga mayat tua itu. Selain itu, ada dua mayat halus yang aneh. Mereka mengenakan baju besi dan memegang tombak panjang. Mereka berbeda dari mayat halus lainnya. Namun, semuanya memancarkan aura yang sangat kuat. Mereka semua adalah mayat halus dari alam Raja Bela Diri ke-559. Lebih jauh ke belakang, ada dua mayat biasa yang terbungkus rantai. Mereka juga memancarkan aura kuat dari ranah Raja Bela Diri LV9. Ada 3 penjaga mayat kerajaan bela diri LV9 dan 6 mayat Raja Bela Diri LV9 yang dimurnikan. Ini bisa dikatakan sebagai kekuatan puncak di antara para penjaga mayat yang menyerang kota kuno Tandus kali ini. Semua orang di sini. Bagus, ini menyelamatkanku dari kesulitan mencarinya satu persatu. Mata Luming dingin. Anak kecil, kata-kata yang luar biasa. Dari auramu, aku tahu kamu baru saja menerobos ke tingkat akhir raja belum lama ini, dan kamu sudah mengatakan bahwa kamu akan membunuh kami. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Membunuh. Penjaga mayat tua itu mencibir. Kemudian, mayat iblis besar meraung dan menerkam Luming. Mata mayat iblis itu berwarna merah darah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Ia menerkam ke depan, membawa hembusan angin kencang. Angin tombak petir muncul di tangannya dan tersapu. Cahaya tombak besar muncul dan mengelilingi 3 esensi langit dan bumi. Bang! Mayat iblis besar itu tampak seperti boneka saat tersapu oleh tombak Luming. Penjaga mayat di sekitarnya tidak bisa menghindar tepat waktu dan terlempar oleh tubuh besar mayat iblis itu. Beberapa penjaga mayat langsung meledak. Sangat kuat. Semua penjaga mayat di tempat kejadian, termasuk 3 penjaga mayat Raja Bela Diri LV9, melebarkan mata mereka dan tampak tercengang. Mayat iblis alam Raja Bela Diri LV9 lebih kuat dari mayat halus biasa. Itu tahan terhadap pedang dan tombak dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, ia dengan mudah tersapu oleh tombak Luming. Itu terlalu menakutkan. Ayo serang bersama dan bunuh orang ini. Penjaga mayat tua itu meraung. Mengaum. Dengan suara gemuruh, 3 penjaga mayat kerajaan bela diri LV9 bergabung. 5 mayat halus Raja Bela Diri LV9 yang tersisa menerkam ke arah Luming dengan kekuatan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, beberapa penjaga mayat lainnya mengendalikan mayat yang dimurnikan untuk menyerang Luming. Membunuh. Luming meraung panjang, dan esensi sejatinya bergemuruh. Auranya melonjak ke langit, dan 9 garis keturunan naga muncul. Dia membuka mulutnya dan menghisap, dan seketika, lebih dari 50 penjaga mayat di dekatnya telah melahap esensi darah mereka dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia mengacungkan tombaknya seperti seorang jenderal yang tak terkalahkan. Bang! 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 5 mayat Raja Bela Diri LV9 yang dimurnikan tersapu olehnya. Sekarang, kekuatan tempur Luming telah sepenuhnya melampaui ranah Raja Bela Diri LV9 dan mendekati puncak ranah Raja. Tidak baik. Dia mengendalikan mayat naga banjir. Penjaga mayat tua itu menjerit dan dengan cepat mundur bersama 2 penjaga mayat Raja Bela Diri LV9 lainnya. Mereka membentuk segel dengan tangan mereka dan mayat Ki memenuhi udara.
Mengaum. Raungan naga terdengar, dan mayat naga banjir besar keluar dari kedalaman dataran. 3 penjaga mayat kerajaan bela diri LV-9 terbang ke kepala mayat naga banjir dan mengendalikannya untuk menyerang Luming. Pada saat ini, 9 garis keturunan naga Luming meledak dengan kekuatan melahap yang mengerikan, menewaskan 50 penjaga mayat lainnya. Tentu saja, Luming tidak melepaskan cincin penyimpanan apapun. Kamu sedang mencari kematian. Penjaga mayat tua itu meraung dengan marah. Mayat naga banjir mencakar Luming. Ruangan itu sepertinya tidak mampu menahan tekanan dan mulai bergetar hebat. Udara dikompresi dan meledak dimanapun cakar itu bersentuhan. Mari kita lihat seberapa kuat dia. Serangan naga sejati. Luming mengerahkan seluruh kekuatannya dan menusukkan tombaknya. Naga sejati 3 warna bentrok dengan mayat naga banjir. Dengan ledakan yang mengejutkan, kekuatan itu bergulir ke segala arah. Beberapa penjaga mayat di dekatnya langsung terkoyak oleh kekuatan tersebut dan tewas di tempat. Bumi bergetar dan retakan besar muncul di tanah, menyebar ke seluruh dataran seperti jaring laba-laba.